Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rumani Lovers. Ketemu lagi dengan saya, Intan Permatasari, yang akan mengajak teman-teman dalam acara Dia Zepal. Money Lovers, pada siang hari ini kita akan mendatangkan tamu Ibu Kepala Instalasi Farmasi, yaitu Ibu Apoteker Enggar Budi Astuti Satina Farmasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Intan, apa kabar? Ya, alhamdulillah saya juga baik Ibu. Oke, ini kan pada siang hari ini kan kita mau bahas tentang dagu sibu nih ceritanya. Sebenarnya dagu sibu itu apa sih, Bu Enggar? Oke, oh ya, teman-teman perlu kita ketahui bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enggar Budi Astuti. Saya sebagai apoteker dan kepala instalasi di instalasi farmasi Rumah Sakit Rumani. Dagu sibu itu adalah da-nya itu adalah dapatkan, gu-nya itu adalah gunakan, si-nya itu adalah simpan, dan bu itu adalah buang pada tempat yang benar. Itu Ibu Intan. Oke, ya. Tadi kan yang pertama itu adalah dapatkan ya. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara mendapatkan obat yang baik dan benar itu, Bu Enggar? Kita tahu bahwa cara mendapatkan obat yang benar itu adalah bahwa kita mendapatkan obat di sarana pelayanan kefarmasian seperti misalnya apotek, kemudian instalasi farmasi, kemudian puskesmas atau rumah sakit, atau toko obat yang berizin seperti itu. Oh gitu. Kalau begitu, kalau aku beli obat di mall gitu berarti atau beli di online shop itu bisa atau enggak sih, itu termasuk baik dan benar atau bukan itu, Bu Enggar? Kalau misalnya kayak di marketplace gitu ya, kalau misalnya itu memang di bawah misalnya kayak apotek kayak gitu, kalau misalnya apotek tip gitu ya Bu ya, nah itu asalkan jelas itu ya dari mana, kemudian ada izinnya itu boleh. Namun kalau kita tidak jelas dan tidak paham bahwa itu adalah tempat yang benar, sebaiknya jangan beli di marketplace seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua tadi kan dagu sibu, danya dapatkan, gunya adalah gunakan. Kalau cara menggunakan obat yang baik dan benar itu seperti apa sih, Bu Enggar? Oh iya, gunakan itu maksudnya adalah di sini bahwa kita menggunakan obat itu sesuai dengan indikasi penyakitnya. Kita menggunakan obat sesuai dengan dosis yang sesuai dengan umur atau berat badannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa gunakan obat sesuai dengan aturan pemakaiannya. Oke, selanjutnya the next question, aku mau tanya nih, sebenarnya ada berapa sih bentuk sediaan obat farmasi itu? Soalnya kalau aku lihat di apotek tuh macam-macam ya, ada yang tablet, ada yang sirup, ada apa aja sih sediaan farmasi itu, Bu Enggar? Oh ya, mari kita bicara masalah sediaan obat ya, bahwa obat itu ada macam-macam. Ada misalnya tablet itu termasuk dalam sediaan yang padat. Kemudian ada sediaan semi padat, itu padat semi cair, misalnya ada krim, ada lotion, kemudian ada lagi bahwa ada obat kumur, itu adalah bentuk sediaan cair, dan sediaan cair yang lainnya adalah misalnya sirup seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih, tadi kan dagu sudah, terus sekarang si itu katanya simpan ya. Ya. Bagaimana sih cara penyimpan obat yang benar? Kapan sih taruh di kulkas? Kapan taruh di laci? Kapan taruh di tas? Maksudnya apa harus ada suhu khusus atau memang sembarangan aja gitu menyimpan obat? Ya, yang pertama kita ketahui adalah bahwa di dalam kemasan obat itu ada aturan penyimpanan obat. Misalnya ada disimpan di bawah suhu 30 derajat, atau misalnya disimpan dalam suhu sejuk 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau di rumah itu penyimpanan yang benar itu bahwa obat itu harus terhindar dari sinar matahari langsung atau terhindar dari panas langsung. Jadi jangan ditaruh misalnya di atas TV atau di atas kulkas seperti itu, tapi sebaiknya adalah ada tempat penyimpanan obat khusus. Nah, kemudian penyimpanan obat itu harus aman, misalnya jauh dari jangkauan anak-anak yang misalnya bisa digunakan untuk mainan seperti itu ya. Kemudian penyimpanan obat itu juga harus memperhatikan bahwa
obat itu harus stabil dan kualitasnya tetap terjaga seperti itu, Intan. Oke, kalau tahu stabil tadi kan Ibu Enggar bilang kalau menjaga stabilitas juga, terus juga itu nanti bentuk sedianya seperti apa, masih bagus atau enggak. Ada nggak tips and triknya nih supaya tahu ini masih stabil apa enggak sih obatnya yang aku simpan? Misalnya nih aku punya sediaan puyer ya di rumah, itu bagaimana nih? Terus expirednya kapan sih kalau puyer juga itu? Oh iya, kalau kita mau mengetahui bahwa obat itu masih layak untuk minum atau masih bagus sediaannya ataupun masih stabil, itu bisa dilihat misalnya dari fisiknya atau dari rupa obatnya itu, apakah ada bintik-bintik, kemudian obatnya itu pecah-pecah, atau kalau misalnya sediaan sirup yang dicampur apakah terpisah, kemudian apakah terjadi perubahan dari warna, rasa, ataupun dari baunya itu seperti itu kita. Oke, alright, sudah jelas semua. Tinggal yang terakhir nih, aku mau tanya. Tadi kan dagu sudah, si sudah. Sekarang bunya tadi kan kayaknya buang ya kalau nggak salah. Ya. Buang, itu bagaimana sih maksudnya? Maksudnya kalau buang obat itu boleh sembarangan atau harus ada treatment khusus nih, Bu Enggar? Oh iya, supaya aman dan tidak disalahgunakan, pembuangan obat yang sudah tidak terpakai juga harus diperhatikan. Misalnya dari segi kemasannya, kalau kemasannya kardus sebaiknya lepaskan dari bungkus sediaan utamanya, kemudian kardusnya bisa kita gunting-gunting. Ataupun kalau misalnya obat masih dalam bentuk botol, obatnya bisa dituang atau dibuang, kemudian botolnya bisa dibuang di tempat sampah. Nah, sedangkan untuk memusnahkan obatnya, obat kalau misalnya dalam bentuk tablet itu bisa kita lepaskan dari bungkusnya atau misalnya kayak blisternya seperti itu, kemudian kita rendam atau kita hancurkan, kemudian kita buang ataupun bisa kita bakar seperti itu. Oh ya, aku di rumah itu punya kakek saya itu ada insulin tuh Bu Enggar, udah nggak dipakai. Kebetulan kakek saya udah lama meninggal sih. Terus itu belum saya buang sih, soalnya saya bingung tuh mau buang di mana. Kalau insulin itu harus buang di mana ya Bu Enggar? Ya, kalau insulin misalnya sediaannya pen kayak gitu ya, kalau misalnya kita takut untuk membuang sembarangan, bisa kita titipkan di misalnya di tempat pembuangan di rumah sakit misalnya seperti itu, atau kita amankan. Yang penting jarumnya sudah kita lepas, kemudian kita amankan jarumnya dan tidak kita buang sembarangan seperti itu. Alright, terima kasih informasinya. Ini banyak informasi yang sangat penting nih dari Bu Enggar nih mengenai dari kita mendapatkan, kemudian kita menggunakan, menyimpan, dan juga membuang obatnya. Oke, thanks for watching teman-teman. Sampai ketemu di acara selanjutnya ya, di Azepam selanjutnya ya. Oke, Nuwalin Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.